Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Rahmasari, NPM 2240601168, K1 Hukum Pidana Khusus. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondah. Perkenalkan, nama saya Zara Anissa Wirayuda dengan NPM 2240601167. Kronologi dari kasus ini yaitu Maret 2010, Angelina Sondah dan Rosa Manulang di bawah Nazarudin berjumpa di kantor Angelina di ruang 2301 Gedung Nusantara 1 DPR. Rosa menyatakan keinginannya, tetapi Angelina mengatakan ia akan belajar dan berhubungan kembali terlebih dahulu. Kemudian pertengahan Maret 2010, Angelina bertemu Rosa di Plaza FX Senayan. Angelina mendukung anggaran yang diinginkan Permai Group saat itu, yang mengharuskan pembayaran sebesar 7% dari nilai proyek. Pembayaran harus dibayarkan kepada Angelina 50% pada saat persidangan, dan sisanya 50% setelah DIPA diterbitkan dan disetujui. Kemudian, Kamis 15 September 2011, Angelina Sondah diwawancarai guna pertama kalinya selama 8 jam sehubungan dengan kasus tersebut. Kamis 15 Desember 2011, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisioner Raden Brotoseno dipecat dari Polri karena menjalin hubungan asmara dengan Angelina Sondah. Jumat 3 Februari 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angelina sebagai tersangka korupsi. Setelah resmi menjadi tersangka, ia dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Jumat 27 April 2012, Angelina ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijebloskan ke penjara. Angelina diduga ikut serta dalam perencanaan anggaran 2010-2011 di Kemenpora. Kamis 20 Desember 2012, Angelina Sondah divonis 12 tahun penjara atas tuduhan mendapat uang sebesar 12,58 miliar rupiah dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat antara Maret 2010 hingga November 2010. Mantan anggota DPR ini mendapat bayaran denda 500 juta rubel 6 bulan penjara. Mantan Putri Indonesia itu juga diminta menyerahkan uang kompensasi sebesar 12,5 miliar rupiah dan 2,3 juta dolar dalam waktu 1 bulan setelah putusan. Jika ganti rugi tidak dibayarkan, maka 2 tahun penjara. Kemudian, Kamis 10 Januari 2013, Angelina Sondah dipenjara selama 4 tahun 6 bulan oleh juri pengadilan korupsi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Kemenpora dan Kementerian Nasional. Pelatihan mantan anggota DPR RI, Banggari juga didenda 250 juta rupiah, afiliasi selama 6 bulan. Kamis 27 April 2012 sampai 3 Maret 2022, Angelina Sondah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Usai menjalani hukuman penjara, Angelina dibebaskan dengan pengawasan terus-menerus dari pihak Pemasyarakatan Jakarta Selatan setelah menyelesaikan program perawatan rumah gratis atau CMB. 3 Maret 2022, Angelina dibebaskan setelah 10 tahun di penjara. Ia mengikuti program cuti rumah gratis atau CMB sebagai klien hukuman karena pengawasan terus-menerus di Rutan Jakarta Selatan. Faktor-faktor yang mendorong Angelina Sondah melakukan korupsi. Yang pertama, status dan jabatan. Menjadi anggota Badan Anggaran DPR dan koordinator kelompok kerja Prokja Komisi X, Angelina memiliki akses terhadap anggaran yang memungkinkannya ikut serta dalam korupsi. Kemudian yang kedua, gaya hidup mewah. Keinginan Angelina untuk tampil mewah langsung mempengaruhi keputusannya untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, terjerumus ke lingkungan korupsi. Angelina awalnya adalah seorang aktivis lingkungan hidup, namun ketika bergabung dengan DPR, ia terjerumus ke dalam lingkungan kotor korupsi.
Yang keempat, tawaran bergabung dengan Partai Demokrat. Angelina sombong saat ditawari bergabung dengan Partai Demokrat dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR, sehingga mempengaruhi keputusannya untuk melakukan korupsi. Faktor terakhir yaitu pengaruh orang lain. Angelina terlibat korupsi dengan beberapa orang termasuk Nazarudin yang menyediakan dana sebesar 12 miliar rupiah dan 2.350.000 USD untuk mengamankan anggaran proyek. Di sini saya akan menyampaikan terkait analisis terhadap putusan hakim yang berkaitan dengan kasus Angelina Sondah. Secara hukum, juri dalam musyawarahnya berpendapat tingkat pertama, putusan pengadilan negeri tingkat pertama dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung tingkat kedua, bahwa terdakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi. Sebaliknya, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Agung Artijo Alkostar mengkoreksi alasan jaksa penuntut umum dan permohonan kasasi dapat dipertahankan. Dalam perkara ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Agung Artijo Alkostar mengusut tindak pidana sebenarnya yang didakwa jasa penuntut umum terhadap terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondag berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang sah atau dasein. Juri kemudian menerapkan pasal yang sesuai pada bukti kejahatan tersebut. Perbedaan penerapan bagian ini terletak pada kenyataan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam acara kasasi untuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan tidak diterapkannya suatu undang-undang atau suatu ketentuan yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau tidaknya peradilan metode dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan melampaui batas kewenangannya atau in judic juris sebagaimana diatur dalam pasal 253 KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Kasasi memvonis terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondah sesuai pasal dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan maksimal masyarakat. Jaksa sebagai hukuman tambahan berupa penjara, denda, dan pembayaran ganti rugi. Secara sosiologis, terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondag tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebagai aparatus sipil penegak atau ASN, yakni PNS atau anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat dan tokoh masyarakat, tidak mendukung program tersebut. Pemerintah saat ini terlibat aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR RI untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan merampas hak sosial dan ekonomi masyarakat, karena anggaran yang dialokasikan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan DPR RI. Masyarakat, oleh karena itu, sudah sepantasnya terdakwa mendapat hukuman sesuai tuntutan maksimal jaksa penuntut umum. Manfaatnya secara seimbang atau proporsional, majelis hakim menerapkan asas kapasitas hukum dengan menerapkan pasal-pasal sesuai unsur terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Angelina Sondah. Majelis hakim juga menerapkan asas keadilan terhadap terdakwa termasuk keluarga terdakwa, dengan memuat hal-hal yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum dan masih tergolong muda, sehingga diharapkan dapat membaik, dan tanggungan terdakwa. Tanggungannya masih anak kecil. Peradilan juga mempertimbangkan keadilan bagi para korban, yaitu masyarakat yang menderita akibat perbuatan terdakwa. Menerapkan asas tersebut, Hakim Agung Artijo Alkostar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menganut semangat pemberantasan korupsi, yaitu menghukum terdakwa tindak pidana korupsi suatu putusan yang seberat-beratnya. Menurut pendapatnya, perbuatannya
melakukan sehingga hukum yang diterima lebih berat dan tidak memihak terdakwa. Menurut penulis, hal tersebut tidak benar. Sebagai hakim negara Artija Alkostar wajib bertindak adil dan bijaksana sesuai dengan Kode Etik Hakim dan Prinsip 10 Kode Etik 30 adalah adil dan bijaksana untuk memastikan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama, atau kesetaraan dan keadilan bagi semua orang, dan hal ini tidak terjadi pada kedua belah pihak, baik pada terdakwa Angelina Sonda maupun pada Jaksa Agung. Semangat memberantas korupsi harus diterapkan dan lembaga penegak hukum seperti polisi dan jaksa, bukan pada hakim. Hakim Agung Artija Alkostar harus menerapkan semangat memutus perkara seadil-adilnya, dan tujuannya bukan untuk menghukum terdakwa, bersikap netral. Selain itu, Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Negara Artija Alkostar juga menerapkan asas kepentingan sesuai dengan tujuan undang-undang itu sendiri, yaitu kemaslahatan kemanusiaan bagi masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, adapun dasar yuridis yang diterapkan dalam kasus Angelina Sonda tersebut ialah 23 pasal 12A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Simpulan dari kasus tersebut ialah Indonesia merupakan negara yang menghargai hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu aturan tertinggi dalam kehidupan sehari-hari dan hukum yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat sangatlah penting dalam mengatur kehidupannya. Hak dan hukum penduduk Indonesia merupakan salah satu peraturan yang wajib ditaati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan persamaan semua warga negara di hadapan hukum, penegakan kesetaraan di depan hukum, bukannya tanpa hambatan. Hal ini dapat berupa hambatan hukum dan politik, namun dapat juga bersifat sosiologis dan psikologis. Ciri-ciri utama konsep negara hukum adalah persamaan di depan hukum atau persamaan di depan hukum tanpa memperhatikan keutamaan hukum, atau hak asasi manusia dengan kampanye anti korupsi besar-besaran yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak tahun 2019, baik pengusaha maupun anggota diminta bersikap layaknya manusia dan menandatangani petisi. Korupsi merupakan tindakan merugikan keuangan negara, sementara kasus Angelina Sonda awalnya terkait pembangunan Wisma pemain SEA Games di Palembang. Dalam kasus Angelina Sonda diduga menerima suap dalam jumlah besar, baik ketua jaksa atau bendahara Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Angelina Patricia Pinkan Sonda yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi maupun terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sonda atau bendahara 2 telah menerima putusan pengadilan tipikor banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak, kejaksaan atau dengan Artija Alkostar dari Mahkamah Agung sebagai ketua panel dan Yobu Lume atau Muhammad Askin sebagai hakim
mengadili kasus tersebut di pengadilan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa aktif berusaha mengendalikan anggaran Kemendikbud agar proyek pembangunan dan pembelian serta nilai anggaran sesuai dengan keinginan bermain grup. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar 12.590.000.000 atau 12.508.000.000 rupiah dan $2.330.000 Tidak pidana korupsi. Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap putusan hakim hasil dari kegiatan tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah badan tertinggi yang bertanggung jawab atas 4 badan hukum yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung, Peradilan Agama dan Inkuisi, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan bahwa keputusan seorang hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek hukum, filosofis, dan sosiologis agar keadilan tercapai, terlaksana, dan tercermin dalam keputusan hakim. Hal ini berorientasi pada keadilan umum atau legal justice, keadilan moral atau moral justice, dan keadilan sosial atau social justice. Secara hukum, ada anggapan bahwa dalam pertimbangan juri atau tingkat pertama, putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung atau tingkat kedua mendakwa terdakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Pada tingkat pemindanaan, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Attejo Agostar merevisi alasan tuntutan dan permohonan pemidanaan. Dalam kasus ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Attejo Agostar memutuskan bahwa tuntutan jaksa terhadap terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sonda didasarkan pada fakta hukum dan diduga bukti yang sah. 23 pasal 12 pasal junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diberlakukannya junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang terkait. Kemudian adapun caranya yaitu 1. Pengawasan dan transparansi. Kasus Angelina Sonda menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelola keuangan publik. Kontrol yang lebih ketat dan transparansi yang penggunaan dana dapat mencegah korupsi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. 2. Penyelidikan dan pemberantasan. Pemberantasan korupsi. Kasus ini juga menunjuk bahwa pendidikan dan pemberantasan korupsi harus digalakkan secara intensif. Pendidikan yang baik membantu masyarakat memahami pentingnya etika dan moralitas dalam mengelola keuangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya anti korupsi. Kemudian kerjasama. Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya mendeteksi dan menghentikan korupsi. Kerjasama dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.